Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Best Practice yang akan kita lakukan kali ini. Pada kali ini, saya, Yanuar Lesmana, saya akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk lebih mengenal lebih dalam lagi tentang aplikasi yang bernama ExamView. Sebelumnya, bisa subscribe untuk channel YouTube ini dan bisa juga follow untuk Instagram ini. Instagram ini dan channel YouTube ini akan berusaha untuk selalu memberikan hal-hal yang menarik dan bisa dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran jarak jauh yang kita alami sekarang. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi yang bernama ExamView. Apa sih ExamView itu? Kenapa kita harus pakai ExamView? Oke, perkenalkan Bapak Ibu semuanya, terutama yang mengajar menggunakan aplikasi Moodle. ExamView adalah salah satu aplikasi yang wajib hukumnya untuk dipelajari. Karena ExamView ini akan membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita, terutama yang berkaitan dengan ujian dan ulangan. Sebelumnya, mungkin Bapak Ibu semuanya mengenal format lama, format yang seperti ini. Ya, biasanya format ini adalah format RTF, ya, yang nanti akan Bapak Ibu copy, terus kemudian Bapak Ibu akan masukkan ke dalam sebuah website Blackboard Test Generator seperti ini. Berikan nama filenya test1 misalnya, dan kemudian generate test questions. Ya. Nah, format yang seperti ini itu satu, sangat merepotkan, dua, dan dia tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sulit sekali untuk mengetahui kesalahan yang ada pada jenis soal seperti ini. Terlebih lagi, dia tidak bisa menempatkan gambar. Oke, mari kita buang yang seperti ini. Nah, untuk memulai exam view kita pada hari ini, Bapak Ibu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menginstal ExamView. Oke. Di mana bisa saya dapatkan? Bapak Ibu bisa mendapatkan di tempat manapun yang Bapak Ibu bisa download di software downloader favorit Bapak Ibu, tapi ada satu yang bisa saya rekomendasikan. Ini adalah sebuah link Google Drive yang saya buat sendiri yang bisa diakses. Ketikkan web address ini, maka Bapak Ibu akan di forward menuju ke sebuah website Linktree di mana Bapak Ibu bisa memilih ExamView installer di sebelah sini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa memilih untuk membukanya dan mendownload apa yang ada di dalamnya. Sebelumnya ada dua versi di sini. Yang pertama adalah Windows version dan Mac version. Untuk Mac version di sini sudah ada, tapi saya belum pernah mengecek aplikasinya. Untuk Bapak Ibu yang sudah punya dan sudah punya laptop Windows atau PC Windows, saya sarankan menggunakan yang ini karena ini sudah teruji. Tinggal klik kanan, lalu klik download. Lalu Bapak Ibu akan bisa mendapatkan aplikasi atau installer dari ExamView ini. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan langsung pergi ke file yang saya simpan. Nah, saya akan memperagakan cara untuk menginstal ExamView ini. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah tinggal di double klik, lalu kemudian tinggal pilih yes. Ya, dia akan melakukan proses ekstraksi. Sesudah itu next. Di sini ada accept, I accept, dan kemudian pilih yang complete. Lalu install. Oke. Nah, sekarang ExamView sudah ada dan bisa Bapak Ibu temukan di program aplikasi Bapak Ibu semuanya di sebelah kiri bawah itu. Oke. Nah, jika kita sudah menginstal,
mari kita pastikan kita mengetahui cara mengetik format di exam view. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan format kita sesuai dengan format yang bisa dibaca oleh exam view. Ada dua jenis soal yang akan saya tunjukkan di hari ini karena ini yang paling penting yang biasanya kita gunakan. Tentu pasti ada banyak yang lain, tapi mari kita simpan itu untuk di tutorial-tutorial selanjutnya. Yang pertama di sini adalah file yang sudah saya siapkan. Ini adalah soal pilihan ganda mata pelajaran geografi ya. Yang harus diperhatikan, ya saya hanya mencantumkan 3 soal di sini. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, kita harus beri judul tes yang akan kita berikan. Misalnya kita tes cobaan geografi ya. Karena ini aplikasinya dibuat dengan penuh cobaan ini ya, tutorialnya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita harus masukkan kode yang bisa dibaca oleh exam view. Di sini adalah multiple choice ya. Jangan sampai salah, harus benar multiple choice. Oke. Jika sudah dikasih enter 1, ini bolehlah ditebelin dikit biar agak bagus. Lalu kita akan pindah ke bagian bawahnya. Setelah kita pindah ke bagian bawah, kita akan fokus bahwa satu, di exam view dia harus menggunakan bullets and numbering. Jadi ini beda dengan format yang lama tadi. Yang kalau format lama tadi itu tidak perlu bullets and numbering. Kalau ini perlu. Ya. Yang kedua, dia harus menjadi satu kolom dan jika soalnya ini dia menggunakan tab ya, Bapak Ibu harus berubah dia menjadi soal yang seperti ini. Kalau yang ini biasanya tinggal di enter. Ada banyak jenis soal yang sudah Bapak Ibu ketik dan situasi itu jenis soal yang berbeda, format yang berbeda akan menuntut perlakuan yang berbeda. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk memastikan bahwa yang pertama soalnya bullets and numbering, yang kedua adalah dia juga pilihannya ABC-annya juga pakai bullets and numbering. Lalu pastikan ada enter di bawahnya. Kita hapus backspace 2 kali, lalu kita tulis ans. Ans ini adalah kunci jawaban di mana akan dibaca oleh exam view. Jadi nanti kita nggak perlu set kunci di belakang. Ya, katakanlah saja ini ya, katakan saja jawabannya adalah A. Ya, mari kita tidak berdebat tentang kuncinya di sini karena kita perlu tutorialnya saja. Dan jangan lupa untuk memastikan ada satu enter di antara soal ini. Lalu yang kedua, mari kita lakukan di sini kita rubah nomor 2. Jika Bapak Ibu menemukan soal yang seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika di konteks format lama, maka dia nggak akan bisa dibaca. 1, 2, 3, 4, 5 ini akan tricky sekali dan tidak bisa diupload biasanya dan harus edit setelah soal itu terupload dan itu memberikan kerjaan yang lebih lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau untuk exam view dia bisa, biarkan aja meskipun dia bullet and numbering, tidak bullet and numbering, tidak ada masalah, bebas. Lalu pastikan bagian bawah ini juga dia sudah masuk seperti yang tadi. Oke, jadi kita udah punya 5 pilihan. Ya. Jadi kalau misalnya lo ini di enter harusnya tadi D, kok sekarang itu jadi B, ya enggak apa-apa. Ini tinggal dirubah gini aja. Ini tinggal diblok, digeser ke atas sudah tukar ya. Bapak Ibu jangan bingung untuk yang seperti ini. Ini tadinya C, harusnya C. Ya sudah jadi seperti ini. Jadi kita tinggal tukar ini enaknya salah satu enaknya bullets and numbering. Ya. Terus kemudian kita tinggal lakukan hal yang sama, backspace 2 kali supaya dia lebih dekat. Kita akan ans titik 2 ya. Sekali lagi saya tidak akan berdebat tentang kuncinya ya, kasih aja lah E ya. Pak ini kok kelihatannya ada kayak spasinya ya. Ini enggak ada spasinya. Bisa dibiarkan saja atau Bapak Ibu bisa menghilangkan dengan bagian sini ada remove space after paragraph ya. Jadi dia akan naik balik seperti yang tadi. Terus lalu di enter, sudah selesai. Nah, untuk yang soal seperti ini gimana? Ada gambarnya.
Ya, yang tadi saya bilang bahwa di gambar di sana itu nggak bisa muncul gambar ini. Kalau menggunakan format lama dengan XAMPP dia bisa, tapi pastikan text wrappingnya. Ini sebelah sini ada, kalau mau text wrapping ya, atau tinggal klik kanan, lalu ada wrap text di sini. Pastikan dia adalah uh, top and bottom. Ya. Top and bottom ini akan memastikan bahwa dia berdiri di tengah-tengah dan teksnya itu akan ada di bawahnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ya di sini kalau kita lihat di rulernya bagian atas yang membuat soal ini digeser ke sebelah kanan. Mari kita balikkan aja ini ke sebelah kiri. Ya, sudah. Tinggal di sini ini biar rapi dihapus. Nah, kita sudah punya soal ini. Terus kemudian kita lakukan klik ya. Terus kemudian hapus lagi ANS misalnya saya sekali lagi tidak akan berdebat karena saya suka huruf C ini saya tulis C. Ya. Jadi ini adalah contoh format yang kita punya. Jadi ini sudah sesuai dengan format yang bisa dibaca oleh exam view. Kita tinggal simpan saja, ya. Lalu saya akan lanjut untuk ke soal yang uraian. Kita minimize ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjut ke soal yang uraian. Uraian, mari kita buka soalnya. Ya, mungkin Bapak Ibu akan membuat soalnya seperti ini ada 1 sampai 5 dan tentunya sekali lagi ini sudah numbering ya. Yang harus kita lakukan untuk membuat ini bisa dibaca exam view bagaimana? Kita lakukan atasnya kita buka ya. Kita tulis lagi tadi kalau kita beri judul tes cobaan ini kita tes penuh tangisan ya. Kita buat ini judulnya ya terserah Bapak Ibu lah ya. Kemudian kita masukkan di sini pilihannya adalah ESA. ESA ini adalah kode yang bisa dibaca oleh exam view-nya ya. Nah, jika sudah berarti kalau soalnya sudah bullet and numbering terus sudah seperti ini yang harus kita lakukan apa? Kita tinggal satu enter ya dihapus karena nggak perlu langsung berikan ANS ya. Karena ANS ini akan berfungsi sebagai pembeda atau pemisah antara satu soal dengan soal lainnya. Kalau nggak ada ANS, dia nggak akan dibaca menjadi soal yang berbeda, hanya dibaca menjadi satu soal. Nah, terus ini uraian, kuncinya apa? Apakah kita tulis di sini? Kuncinya boleh. Kalau Bapak Ibu mau tulis di situ kuncinya misalnya huruf-huruf pentingnya atau bahkan jawabannya langsung di copy di situ supaya anak-anak itu bisa membantu kita waktu koreksi nanti juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau dikosongi juga tidak apa-apa. Ya, hal ini yang akan saya lakukan untuk semua uh, bagian yang lain ya. Jadi pastikan setiap soal itu punya ANS di bawahnya seperti ini. Ya. Nah, jika sudah, maka ini sudah selesai soal uraian yang sesuai dengan format exam view-nya. Kita tinggal simpan. Ya. Jika kita sudah simpan, berarti kita sudah punya dua file di sebelah sini yaitu soal SI dan soal pilihan ganda yang sudah sesuai dengan exam view. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan soal ini yang kita sudah punya ini ke exam view.